Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dosen penguji bersama saya, Ibu Asisten Profesor Dr. Nurhizati SPD MSI. Terima kasih juga untuk kehadiran dosen penguji kedua saya, Ibu Asisten Profesor Mirta Vera SPD MSc. Selanjutnya, terima kasih juga untuk kehadiran dosen pembimbing pertama saya, Ibu Asisten Profesor Reski Ramadana MPD, dan terima kasih juga atas kehadiran dosen pembimbing kedua saya, Ibu Asisten Profesor Linda Rosemary Tambunan MSI. Saya Pipin Alfianti akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik atau LKPD berbasis Development Activities menggunakan aplikasi Canva pada materi segi 4 kelas 7 SMP. Baiklah, agenda seminar proposal saya pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metode penelitian. Selanjutnya di bab 1 pendahuluan ada latar belakang masalah, ada batasan masalah, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada spesifikasi produk, ada manfaat penelitian, dan ada definisi operasional. Dalam latar belakang masalah, saya mengambil dari pendidikan yang pertama. Karena dengan sistem pendidikan yang baik, maka akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pula. Maka dari itu, dalam pemahaman konsep, dalam hal ini saya spesifikkan ke pembelajaran matematika. Dalam pembelajaran matematika, terkhusus ke materi segi 4, berdasarkan yang sudah saya lakukan kemarin pada praktik lapangan persekolahan di MTS Bintan Timur, fenomena yang terjadi adalah siswa kesulitan untuk memahami bentuk-bentuk bangun datar segi 4 itu apa saja. Dan ketika bentuk tersebut diubah, mereka kesulitan untuk menemukan luas dari bangun datar segi 4 tersebut. Padahal bangun datar segi 4 itu bisa didapatkan pemahaman konsepnya hanya dengan melakukan aktivitas pembelajaran pengubahan bentuk. Nah, lalu saya menemukan dalam jurnal, salah satu jurnal, dan juga jurnal tersebut dilandaskan oleh tesis dari Wahid Yulianto, mengatakan bahwasannya dia telah menerapkan strategi pembelajaran development activities ini. Di mana development activities ini adalah strategi pengubahan bentuk yang mempertahankan luas bangun datar segi 4. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu bagaimana pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis development activities pada materi luas segi 4 menggunakan aplikasi Canva pada kelas 7 yang valid bagi peserta didik. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu untuk mendeskripsikan pengembangan LKPD berbasis development activities menggunakan aplikasi Canva pada materi luas bangun datar kelas 7 yang valid bagi peserta didik. Selanjutnya ada spesifikasi produk yang diharapkan. LKPD ini menggunakan cover kertas tebal yang dilapisi oleh stiker laminasi atau pelapis kertas. Selanjutnya, pada bagian produk ini ada 3, yaitu bagian depan berisi sampul, yaitu ada judulnya dan daftar isi, deskripsi tokoh matematika. Pada bagian isi ada kompetensi dasar, ada indikator, tujuan pembelajaran, petunjuk pembelajaran, materi, latihan soal, rangkuman. Di mana bagian isi ini nanti menggunakan kertas HVS A4 dengan tebal 70 DSM. Selanjutnya ada bagian penutup.
Nah, pada bagian penutup ini berisi tentang daftar pustaka, biografi penulis, dan sampul belakang. Selanjutnya, ada manfaat penelitian ini untuk 3 target, yaitu peserta didik, pendidik, dan peneliti lainnya. Lalu ada asumsi dan keterbatasan, di mana asumsinya adalah pertama, LKPD yang dikembangkan menggunakan aplikasi Canva untuk diuji kevalidannya. Kedua, produk yang dikembangkan dapat digunakan di semua SMP dan sederajat. Selanjutnya ada keterbatasan berdasarkan KD 3.14 dan KD 3.15 semester genap yang mengacu pada kurikulum 2013. Yang kedua, pada reallotment activities dikhususkan pada pemahaman konsep materi luas bangun data sebentar saja. Yang ketiga, pada tahap desain unit, penguji hanya memberikan soft file-nya saja kepada siswa dan guru. Selanjutnya, definisi operasional. Dalam hal ini ada definisi dari LKPD, reallotment activities, dan Canva. Di bab 2 ada tinjauan pustaka. Landasan teorinya itu pertama ada LKPD. LKPD ini adalah lembaran-lembaran yang berisi soal-soal dan langkah-langkah yang disusun secara sistematik dan teratur untuk memberikan pemahaman konsep kepada peserta didik. Selanjutnya ada reallotment activities. Nah, reallotment activities ini merupakan strategi pembelajaran yang mempertahankan nilai luas pada bangun segi 4. Nah, pada reallotment activities ini ada 6 tahapan dan juga telah ditulis dalam tesis di tahun 2014 oleh Wahid Winianto. Selanjutnya aplikasi Canva. Aplikasi Canva ini adalah aplikasi yang bisa diakses secara online untuk memicu kreativitas penggunanya. Selanjutnya ada studi relevan. Yang pertama ada dari Nur Lailatul Fitri, Ruli Karitas, dan Indra Prahmana pada tahun 2018. Dalam judulnya, pembelajaran luas segi 4 untuk siswa kelas 7 menggunakan reallotment activities. Selanjutnya ada dari Mas Rurotu Zahari pada tahun 2017, yaitu pengembangan lembar kerja peserta didik menggunakan pendekatan multikultural untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika dan sikap sosial siswa. Selanjutnya ada Muhammad Iqbal, yaitu pada tahun 2017 dengan judul pengembangan lembar kerja peserta didik dengan pendekatan kontekstual ditinjau dari pemahaman konsep dan disposisi matematis. Nah, dalam tinjauan pustaka juga terdapat kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini ada kondisi awalnya. Setelah kondisi awal ini, yang pertama ada keterbatasan sumber belajar matematika peserta didik. Yang kedua itu, siswa terlihat bingung ketika dimintai menyelesaikan masalah bangun datar yang sedikit kompleks. Yang ketiga, ketika bangun datar tersebut diubah menjadi bangun datar segi 4 yang lainnya, itu kesulitan untuk menemukan luasnya. Yang keempat, kurangnya motivasi siswa untuk belajar memahami konsep dalam materi segi 4 ini. Dan berdampak pada rendahnya hasil belajar peserta didik. Setelah berdasarkan kondisi itu, maka muncullah tindakan, yaitu melakukan pengembangan LKPD berbasis reallotment activities dengan 3 tahapan untuk divalidasi. Yang pertama tahapan desain, dan tahapan development. Setelah divalidasi, maka hasilnya adalah bahan ajar LKPD yang valid. Selanjutnya ada metode penelitian. Di sini ada jenis penelitian, ada modul penelitian dan pengembangan, ada prosedur penelitian dan pengembangan, ada uji coba produk. Di sini, jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian R&D atau Research and Development. Selanjutnya untuk model penelitian dan pengembangan itu saya menggunakan model 4D, yaitu ada beberapa tahapan
persiapan, define, design, development, dan disseminate. Selanjutnya, ada prosedur penelitian dan pengembangan. Pertama, define. Di sini ada analisis kurikulumnya, analisis peserta didik, analisis materi, dan analisis tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada desain. Desain ini ialah menyusun instrumen, pemilihan format, desain modul, dan konsultasi dosen. Selanjutnya ada development. Development ini yaitu validasi para ahli dan revisi. Lalu ada disseminate, yaitu penyebaran produk. Nah, jenis data, ada data utama, yaitu berisi informasi tentang segala sesuatu mengenai objek yang akan dijadikan fokus dalam penelitian. Ada data penunjang, yaitu data tambahan berisi informasi tentang hal-hal yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Ada data kualitatif, yaitu komentar, saran, dan kesimpulan dari ahli media, ahli materi dalam lembar validasi untuk mengukur kualitas produk. Lalu ada data kuantitatif, yaitu berupa skor yang diperoleh dari penilaian validator. Lalu ada teknik pengumpulan data. Pertama, data utama, yang kedua, data penunjang. Data utama ialah ada angket, data penunjangnya ada observasi dan dokumentasi. Untuk instrumen penelitiannya, ada instrumen utama, ada instrumen penunjang. Untuk instrumen utama, ada lembar validasi. Instrumen penunjangnya ada lembar observasi. Nah, selanjutnya teknik analisis data. Ada dua macam, yaitu deskriptif kualitatif dan statistika deskriptif. Deskriptif kualitatif diperoleh dari hasil validasi para ahli yang berupa masukan, saran, atau kritikan. Selanjutnya, statistika deskriptif diperoleh dari skor penilaian yang diberikan oleh para ahli untuk menguji kevalitan. Selanjutnya, ada teknik analisis data validitas berdasarkan skor yang ada, akan diolah menggunakan metode MSR, di mana selanjutnya menggunakan rumus rata-rata sama dengan total jumlah skor per jumlah skor kali jumlah validator dikali 100%. Lalu kita sesuaikan dengan data interval yang ada, di mana hasilnya nanti akan didapatkan apakah sangat valid, cukup valid, tidak valid, atau sangat tidak valid. Baiklah, sekian pemaparan proposal penelitian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, terlebih dan kurang. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita.